Qala sya'ir. Itu kan ya? Qala sya'ir. Tabban liman radiyal khiyanata muhayya'an. Tabban, celaka, liman radiya, bagi orang yang rela, bagi orang yang senang menerima al khiyanata, khianat, muhayya'an, sebagai jalan, wazwarra, dan menjauhi ansaunil amanati, dari keterjagaannya amanah, janibuhu, pada sisinya. Jadi orang yang menjadikan atau orang yang rela terhadap pengkhianatan, yang dijadikan sebagai metode, yang dijadikan sebagai cara, ya, itu sudah dipastikan tabban lahu, ya, celaka bagi dirinya. Sehingga akhirnya ada iswarra, ya. Jadi artinya ibta'ada, jauh, ya. Dia akan melenceng, ya, dari amanah, karena dipastikan dalam kehidupan kita itu manusia itu selalu menghadap kepada satu titik. Ketika dia menghadap depan, itu nggak bisa dia sekaligus menghadap belakang, nggak bisa, ya. Maka orang kalau udah ibadah, lagi ibadah, berarti nggak bisa maksiat, ya. Nauzubillah min dzalik, dia lagi ibadah tapi tujuannya adalah maksiat, maka itu bukan ibadah, ya. Menipu ibadahnya. Iyalah, ya. Makanya kan riya, ya kan? Nah itu enggak masuk dalam rangkaian ibadah, gitu. Ya, artinya orang nggak bisa menghadap dua arah sekaligus, nggak bisa. Maka dia harus menghadap kepada satu arah, ya. Kalau dia senang terhadap khianat, sudah dipastikan dia tidak senang terhadap amanah, kan gitu, ya. Kalau dia senang terhadap amanah, pasti dia nggak suka terhadap khianat, begitu, ya. Maka akhirnya nanti ada kaidah, ya, kaidah yang mengatakan, ya, asyagil, al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk itu tidak bisa disibukkan, nggak bisa. Jadi ketika dia lagi sibuk terhadap sesuatu, nggak ada kesibukan lain yang bisa masuk kepadanya, nggak bisa. Al-mashghul la yushghal. Maka orang kalau sudah lagi fokus, ya sudah, nggak bisa diganggu lah, gitu, ya. Nggak ada tambahan urusannya, tambahin ini nggak bisa. Selesaikan dulu beres, baru. Maka akhirnya faidah farunta mantap. Makanya jangan terlalu kita menerima berbagai macam hal, semua kita terima, nggak bisa, gitu, ya. Karena sudah dipastikan dia akan sibuk ke satu titik, dia nggak bisa berlawanan arah secara sekaligus, nggak bisa. Nah, maka akhirnya tadi, ya, cerita tentang orang yang senang menjadikan senang menerima terhadap khianat yang dijadikan sebagai jalannya, sebagai metodenya, ya. Nah, maka sudah dipastikan dia akan menjauhi dari menjaga tentang amanah, ya. Senang menerima khianat itu dia senang dikhianati. Bukan senang dikhianati. Artinya ketika ada orang misalnya melakukan pengkhianatan, atau bahkan dia menjadikan khianat itu salah satu jalan hidupnya, ya. Berkhianat. Jadi berarti dia pengkhianat, atau misalnya ada orang lain yang berkhianat pun dia senang gitu. Biarin, nggak apa-apa. Emang dia aja itu yang mononya tuh, dia dikhianatin sekalian. Nah itu maksudnya. Kalau dia mah dikhianatin marah, ya. Kalau dia dikhianatin marah.
Nah, iya itu maksudnya. Maksudnya Dia artinya kalau ngeliat orang dikhianati dia dia senang. Ya, Tapi kalau dia memarah dikhianati, iya. Ya padahal ketika dia senang terhadap orang yang melakukan pengkhianatan sama dengan dia juga dia sudah berkhianat. mulai menjauh dari menjaga amanah. Tahu? Rafadad diyanata wal muru'ata fagtada. Ya, dia menolak agama wal muru'ah dan menolak kewibawaan. Fagtada, lalu dia pergi ya pagi-pagi. Artinya ya orang yang khianat itu sudah dipastikan tidak akan pernah ya menerima tentang pelajaran agama kah, akhirat kah, atau bahkan harga dirinya sudah hilang. Ya, pengkhianat itu sudah kehilangan harga diri. main jelek sana, main jelek sini. Iya, itu sudah dipastikan dia rafadud diyanata wal amanah. Fagtada, artinya selalu itu ya itu akan menjadi karakter ya. Tatra alaihi minaz zamani masahibuhu ya. Dan sudah dipastikan orang yang khianat ini akan ya selalu berurutan, berkesinambungan ya. Di setiap waktunya itu akan mendapatkan musibah. Ya. Jadi musibah itu akan datang silih berganti, nggak berhenti kalau orang yang khianat. Gitu. Kenapa? Karena tadi dia sudah nggak mentingin ajaran agama, udah nggak mentingin tentang harga dirinya. Ya. Padahal dalam agama ketika ada orang yang misalnya dia mempertahankan harga dirinya sampai dia mati, ya itu kategorinya masih dalam kategori syahid. Ya, misalnya Pak Haji Adam saya ejek, saya jelek-jelekin, harga dirinya merasa nggak terima, ya harga dirinya direndahkan. Ributlah, berantemlah, meninggal, ada masalah itu. Kategorinya adalah mati syahid. Ya. Nah ini orang yang udah nggak mentingin muruah, udah nggak mentingin harga diri, ya nggak mentingin bagaimana perilakunya, itu bodo amat lah, yang penting tercapai keinginannya. Makanya keinginannya bukan keinginan akhirat sudah pasti. Dunia. Keinginannya pasti dunia. Kenapa? Karena khianat itu ya nggak ada, dianah nggak ada. Karena dianah itu maksudnya agama itu adalah untuk akhirat. Ya, jadi yang dimaksud dengan agama itu bukan tujuan akhirnya dunia untuk mendapat uang, bukan. Tapi yang dimaksud dengan agama itu adalah dunia atau tadi uang misalnya didapat untuk menuju ke akhirat. Itu dia agama. Jabatan untuk menuju akhirat. Jabatan digunakan untuk menuju akhirat, bukan untuk dunia, bukan. Saya dapat jabatan biar saya dihormati orang lah, bukan. Saya dapat jabatan biar uangnya jadi banyak, bukan. Ya. Tapi dapat jabatan itu bagaimana agar saya menuju akhirat nanti ya semakin mudah. Biar bagaimana nanti kehidupan orang-orang yang ada di sini misalnya ya mereka aman nyaman melakukan ibadah kepada Allah. Itu tujuan akhirat. Itu. Ya, jadi artinya betapa khianat itu sangat berbahaya, ya. Jadi bahayanya itu bahkan akan mendatangkan musibah silih berganti. Nah, adapun orang yang sekarang kita lihat dia selalu melakukan khianat misalnya nggak berhenti meskipun musibah itu datang, itu kan sama seperti orang yang sudah sakit lalu sakitnya sudah akut, sudah nggak kerasa sakit lagi. Ya, Cupit udah nggak sakit lagi. Lah iya udah biasa. Kita ngelihatnya itu musibah, tapi kata dia biasa aja. Orang udah terbiasa, bagaimana? Ya, sama seperti suster, ya, suster yang baru tuh melihat darah udah gitu kan, Takut dia. Tapi ketika susternya sudah kawakan, biasa aja lihat darah dia. Lihat luka, lihat kecelakaan. Nah iya, karena kita ini ketika ada saudara kita yang nauzubillah min dzalik misalnya kecelakaan darahnya banyak, kata kita buruan ini tangan, maksud kita buruan tanganin gitu. Kata dia, gue udah ngerti ini mah gitu. Kata dia Nyantai aja. nggak ngapa-ngapa.
Udah banyak modelnya begini, tenang aja apa tenang kata dia gitu. Dia udah sering lihat. Kita udah panik. Nah, kita udah panik. Nah, nauzubillah min dzalik, orang yang sudah bergelimangan dosa tadi, orang yang sudah khianat itu dijadikan sebagai nauzubillah maslak, muhayya, ya. Maka akhirnya ya musibah yang datang kepadanya itu enggak mengingatkan dia kepada Allah. Ya, nah ini nauzubillah. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, ikhlid biman radiyal khiyanata shimatan alla yura illa sari'a hawadithi. Rusaklah ya, biman radiyal khiyanata shimatan. Rusaklah orang yang ya rela menerima dengan senang hati yang menjadikan khianat itu sebagai apa? Tanda shimah, ya. Artinya dia senang gitu, ya. Ketika khianat itu dijadikan sebagai ya, biasa aja, ya. Allah yura illa sari'a hawadisi, ya. Allah yura hendaknya tidak apa? Tidak dilihat, ya. Illa kecuali sari'u hawadisi, ya. Apa? Musuh, ya, atau melawan, ya, yang melawan kejadian. Artinya orang yang khianat itu, ya, dia nggak melihat kondisinya harusnya nggak begini gitu, tapi dia malah menerjang itu, dia malah melawan, ya, peristiwa-peristiwa yang seharusnya terjadi. Kan artinya dengan pengkhianatan itu kan berubah semua kan, ya. Dan itu perubahan yang terjadi bukan membawa kepada kebaikan, malah justru ya membawa kepada kerusakan, ya. Mazalatil arza'u yanzilu bu'suha, ya. Mazalat ya selalu, masih, al arza'u takdir atau nasib, bagian atau takdir kita, ya. Yanzilu bu'suha, apa? Menurunkan, ya, bu'suha apa? Keburukannya. Abadan, ya, selamanya, bighadiri limmatin au nakisi, ya, dengan perginya, ya, tanggungan atau hilangnya apa? Hilangnya ikatan, hilangnya janji. Artinya bagian buruk itu akan selalu datang kepada dia, ya. Ketika orang tidak mau menerima tanggung jawab, ketika orang tidak mau apa? Menepati janji, maka keburukan itu sudah pasti akan datang silih berganti, sama seperti yang tadi, ya. Jadi pastikan itu kepada diri kita, maaf nih, diri kita nih misalnya, ya. Kita nggak amanah terhadap diri kita sendiri, misalnya makan, misalnya Lapar nggak makan, ya, makannya nggak benar atau makannya nggak sesuai dengan waktunya misalnya, maka akan ada apa? Buks itu namanya, sesuatu yang nggak enak buat kita, ya. Nah, maka akhirnya sudah dipastikan ketika kita apa? Nggak mau menerima tanggungan yang seharusnya kita tanggung, ya, lari dari tanggung jawab gitu, ya, sudah dipastikan keburukan itu akan datang sini, itu sudah dipastikan. maka dia cuma gitu doang. Ya, iya makanya katanya ini maksudnya. Jadi ketika dia bilang cuman gitu doang, itu loh dia itu, hati-hati itu. Ya. Marah. Iya. Lupa gua. Iya. Ya, hati-hati itu. Makanya jangan sampai itu terjadi. Makanya akhirnya nanti kriterianya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi.
Artinya ketika ada khianat yang terjadi, kalau kita mampu maka kita tampilkan, nggak boleh itu lawan. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu maka dengan apa? Ngomong tersebut yang gitu. Ya, jangan ulangin lagi tuh, nggak bisa. Masih amanat nggak sanggup nyampeinnya, bilang gitu ya. Iya, ngomong nggak bisa. Ya, kalau emang mulutnya nggak bisa, kekuatannya nggak sanggup, akhirnya dalam hatinya nggak boleh terima. Makanya tadi biman rodia itu jangan sampai hatinya terima. Ya, kata hatinya, gitu. Ya, udah lisannya nggak bisa, kekuatannya nggak bisa, hatinya pun akhirnya nggak bisa. Nah ini yang nanti akhirnya ya orang yang menerima itu sudah pasti taban lah, celaka baginya. Kenapa? Dikarenakan nanti akhirnya apa? Keburukan itu akan datang, ya silih berganti. Kalau terima jabatan juga terima pimpinan, kalau kita nggak mampu ya jangan. Lah iyalah, apa yang kita nggak bisa sampaikanlah. Kita nggak mampu aja. Gitu ya. Ini kan yang kita kan nggak enak kan ketika ada misalnya orang yang kita percaya, lalu kata dia kita minta tolong, kata dia oke. Gitu. Kalau kita nggak mampu. Ya, tahu-tahu emang sama dia karena nggak enak sama kita katanya, ya. Akhirnya dia bilang oke, padahal nggak dikerjain. Kan lebih enak dia bilang apa? Nggak bisa dari awal kan? Ketimbang kata dia, ya. Nah, kita mah nungguin dia karena dia bilang bisa. Kalau kadang datang ya. Lah iya itu kan yang begini itu membuat apa? Sorry ulah hawadis namanya. Ya. Dia menentang, melawan gitu peristiwa, melawan kejadian-kejadian itu yang seharusnya orang sudah nyaman, sudah enak gitu, ternyata malah begitu kan. Jadi memang dari awal udah bilang aja nggak bisa, mau bilang apa nggak apa-apa itu, ketimbang nanti orang harus menanti sesuatu yang tidak pasti. Dikerjain nih proyek ini ya, nah, sanggup gua gampang semua. Udah tahu-tahu Tingginya aja dulu. Penting duitnya, yang penting duitnya aja. Penting duitnya lu kasih gua dah. Duitnya doang yang diambil gitu ya.